warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil. Setelah kita tunaikan sholat wajib, puasa seharian, alhamdulillah Allah sudah mengizinkan kita berbuka puasa. Kemudian alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tarawih hari ini plus witirnya bagi yang bisa mengerjakan. Alhamdulillah itu suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kalau tidak ada izin dari Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tema kita adalah sholat. Sebagaimana banyak dijelaskan bahwasanya sholat itu memang ibadah yang sangat diperhatikan atau utama di hadapan Allah. Jadi tidak salah para alim ulama menceritakan bahwasanya sholat itu memang sangat penting dari ibadah-ibadah yang lainnya. Istilahnya salah satu yang diceritakan as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Yang kita ketahui bahwasanya sholat itu tiang agama, jangan hanya cuma melihat istilahnya. Kalau sholat kita buruk, hancurlah agama kita. Betul. Nah, apa saja yang bisa menghancurkan agama kita? Nah, ini yang jarang sekali kita perhatikan. Sebenarnya yang menghancurkan agama kita sebenarnya sudah tertulis di dalam Al-Quran salah satunya, yaitu salah satunya ceritakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di sini diceritakan celakalah sholatnya orang-orang. Jadi orang itu sholatnya bisa istilahnya tidak 100% diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau diceritakan dalam surat Al-Ma'un ini, kalau apa? Lalai dalam bersolat. Lalai dalam sholat gimana? Bisa aja wudunya tidak bagus, tidak tertib. Kemudian bacaannya juga kacau balau walaupun dia itu sebenarnya tahu. Kemudian apa? Istilahnya dalam sholat dia kesusu-susu, keburu-buru maksudnya ya, keburu-buru. Bacaan itu tidak tertib. Nah ini lalai dalam sholat. Ya. Kemudian kalau di ibaratnya itu, kalau sholat itu ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, itu harusnya tumakninah, tetapi ini tidak diadakan. Dan ini bisa dikatakan itu lalai dalam sholat. Seperti contoh umpamanya ada di tempat tertentu, ini sholat sunnah tarawih itu ngebut, ya. 23 rakaat itu hanya 7-10 menit. Nah ini gimana itu ceritanya? Mana khusuknya? Tapi beliau katanya bisa khusuk. Oh alhamdulillah bisa khusuk. Nanti tahunya khusuk gaknya nanti di akhirat. Iya, kalau kita berdebat gak bisa, itu saudara kita juga, jadi sudahlah kita disyukuri aja. Tapi menurut saya susah mau khusuk, karena bacaannya keburu-buru gitu. Jadi kita mau baca apa nggak bisa, kan gitu ya. Tapi imamnya bisa, alhamdulillah imamnya bisa ya. Nah, disinilah yang itu jangan kita kerjakan seperti itu. Harus ada
Gerakan itu harus jelas, mana ruku, mana sujud, mana duduk di antara dua sujud, mana i'tidal, itu harus dimengerti. Kemudian apalagi yang menjadikan celakanya orang-orang yang sholat, ya, termasuk ria atau sombong atau ujub. Ini juga menjadi celaka bagi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat. Karena apa? Contoh, ini mau sholat ke masjid pakai pakaian koko, tapi dari rumah pakai pakaian koko itu bikin dilihat orang. Nah, ini udah riak, ini sudah. Itu yang sering sebenarnya dialami oleh kita, nggak usah yang jauh-jauh, kita aja. Nah, di situ pasti ada riak. Kemudian apalagi riak yang bagaimana? Kita sudah sering Islam berjamaah di masjid, tapi kalau ada orang yang sholat sendiri, diejek. Di hati ini diejek, diomongin, apa nggak mau sholat sendiri, begini, begitu, begini. Itu sama sebenarnya dia mau membanggakan kalau dia itu sering berjamaah. Itu juga tidak boleh. Kemudian riya, umpamanya dia itu mengimami suatu suatu majelis, ya, majelis sholat pada waktu itu, sholat maghrib umpamanya. Dia bacaan sholatnya bagus, kita dengarnya bagus, tapi kita nggak tahu kalau dia riya. Nggak taunya di situ ada calon mertuanya, mamanya. Kita nggak tahu sebenarnya hatinya seperti itu, kita nggak ngerti. Ada juga saking bagusnya bacaan itu sholat asar, bacaannya jahar itu ada. Nah itu bukan riya, belum tahu aja. Iya belum tahu ya. Tapi ya kalau belum tahu ya sudah kita doakan agar diberi hidayah istilahnya. Ya. Jadi kalau yang itu bukan riya. Ya awalnya mau ngimamin boleh lah, tapi setelah ngimamin lupa kalau sholat asar. Jadi ya itu jahar dikerasan, nah jadi tambah merdu suaranya. Jadi ini harus kita ketahui, apalagi yang menjadikan orang tersebut celaka dalam sholatnya, yaitu tidak mau menolong orang lain, orang-orang miskin, yatim piatu, duafa, orang yang membutuhkan pertolongan, tidak mau menolong. Ini juga sholatnya juga tidak bisa 100% diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang bisa menjadikan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama ini nggak kuat. Nah ini akhirnya keropos. Apalagi umpamanya diceritakan dalam salah satu ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, yaitu perbuatan dolim dan perbuatan mungkar atau perbuatan tidak baik. Nah, apakah setiap orang seperti kita ini bisa mencegah diri kita dari perbuatan dolim? Atau sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan kita yang tidak baik? Ayo kita berpikir. Perbuatan tidak baik itu yang bagaimana? Omongan kasar itu juga tidak baik. Pikiran yang selalu suudon juga tidak baik. Ya? Kemudian marah tidak baik, ghibah tidak baik. Apalagi banyak nggak tahunya yang tidak baik ini ya. Kalau dolim bunuh orang, mukulin, nah itu dolim ya. Nah kalau yang tidak baik ini, nah ini yang tertutup rapi ini kita tidak tahu. Nah ini harus kita sempurnakan. Makanya kita harus memahami bahwasanya bagaimana kita bisa menjaga sholat kita itu utuh. Media puasa ini adalah media dari Allah Ta'ala untuk agar kita tidak mengumbar nafsu kita. Pikiran kita belajar senantiasa positif. Telinga kita belajar untuk mau menerima nasihat. Belajar untuk mau menerima sesuatu yang tidak mengenakkan telinga, pikiran, dan hati kita. Telinga kita fungsinya seperti itu. Jadi sesuatu yang enak, terima karena Allah Ta'ala. Sesuatu yang tidak enak datang kepada kita, terima juga karena Allah Ta'ala.
nggak usah pakai marah. Kemudian fungsi mulut, belajar untuk berkata yang lemah lembut, berkata yang penuh manfaat, berkata yang penuh dengan berkah istilahnya. Nah kalau mulut kita itu berkata yang aneh-aneh, kotor, jorok dan sebagainya, memaki dan sebagainya, nah itu nggak bisa. Nah disinilah sebenarnya keutuhan sholat itu bisa kita pelajari dari puasa kita. Kita memang nggak ngomong kotor, tetapi di Facebook ngomongnya begitu. Ya? Kita nggak ngomong kotor, tapi di grup WA ngomongnya kacau, kan gitu ya. Nah di sini juga sama. Mata kita yang harusnya bulan-bulan bagus ini kita pergunakan untuk baca Quran, kita lihat, yang kita lihat itu malah apa? Artis yang hobinya itu bikin sensasi. Gitu. Kita lihat, itu juga tidak boleh. Itulah sebenarnya. Hal inilah sebenarnya perbuatan tidak baik yang sangat-sangat banyak yang sering kita kerjakan. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Sholat kita bisa menjadi tidak utuh. Jadi sebenarnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini itu sebenarnya memang ini kiasan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang zalim dan perbuatan tidak baik. Tapi kalau seseorang itu dia sholat, kemudian dia itu hobinya fitnah aja gitu, dia merusak. Dia ngomongin orang aja, dia rusak. Dia senangnya ceker-ceker kesalahan orang lain, dia rusak. Nah ini orang maunya kemana? Kita mau kemana kalau sudah kita hobi seperti itu? Susah, karena hati kita itu dengki, iri jadi satu. Sehingga yang kita keluarkan adalah maunya fitnah. Kalau ada orang ngomong baik, maunya dia itu terkalahkan, sehingga akan mencoba mengalahkannya. Itu sudah salah seperti itu. Itu kita manusia. Dan tidak cuma manusia, itu kita sebagai umatnya Rasul, itu kita seperti itu. Nah makanya di sini bagaimana caranya kita itu bisa menjadikan sholat kita itu utuh? Karena salah satu hadis Tirmizi menceritakan besok pada waktu di Yaumul Qiyamah yang dihisab pertama kali oleh Allah Ta'ala adalah sholat kita. Allah melihat sholat kita itu bagus, semua amal-amal yang kita kerjakan insya Allah bagus. Nah itu dilihat dari sisi ayat-ayat yang ada dalam Quran. Jadi bukan sholatnya secara fisik dia tertib, enggak, tapi aplikasi pada waktu dia sholat, ngerti tidak sebenarnya sholatnya dia itu untuk apa? Kemudian sholat ini bisa mencegah dia dari berbuat tidak baik, enggak. Kalau dia enggak ya tetap bopeng-bopeng, tiangnya itu bopeng-bopeng, pasti. Nah, disinilah sebenarnya harus kita ketahui, apakah kita sudah termasuk sholat kita itu utuh di hadapan Allah Ta'ala. Apakah kita itu yakin bahwa besok itu kita bisa masuk surga karena kita itu sholatnya perfect dari mulai wajib, dari mulai sunnah. Sunnah muakkad dikerjain, tidak muakkad tadi dikerjain, kan? Saking getolnya sholat. Nah, di sini harus kita pikirkan, apakah yakin kalau Allah itu memanggil kita, kita itu bisa masuk surga. Kalau kita sholatnya masih seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Harusnya kita berpikir mulai saat ini. Jangan saya mati karena Allah Ta'ala. Iya sih, mati itu karena Allah Ta'ala sudah tertulis istilahnya dalam surat Al-An'am 162 itu sudah dijelaskan. Hidup mati kita karena Allah Rabbul Alamin, sudah jelas. Jadi mati saya karena Allah Ta'ala, iya, tapi untuk matinya ini loh, bekal matinya kita sudah siap loh. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita sombong, tapi ayo kita evaluasi setiap saat, setiap hari. Ada nggak kekurangan saya di hadapan Allah? Yang tidak baik itu apa? Coba. Kalau diberi sesuatu sama orang, harus bilang apa? Terima kasih, betul ya? Itu baik. Kalau ibaratnya diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, harus Alhamdulillah. Nah,
Disinilah sebenarnya saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan juga di majelis ini. Pernahkah kita itu berpikir kalau kita itu bangun pagi-pagi itu kita bersyukur bahwa roh kita dikembalikan oleh Allah? Pernahkah kita itu bersyukur kita itu naik kereta KRL dari mulai sekarang sampai ke tujuan itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Pernah kita bersyukur seperti itu? Sangat jarang sekali. Pernahkah kita itu awali dari bismillah dari rumah kemudian ke kantor, sampai di kantor alhamdulillah ya Allah Engkau telah lindungi aku dari marah bahaya dunia. La haula wala quwata illa billah. Pernah? Nah, padahal sudah dikasih kenikmatan yaitu tidak diserempet bis. Loh kok gak bersyukur? Itu kita. Coba, udah berapa puluh tahun kita hidup. Kapan bersyukurnya kita dari rumah ke sono, dari sono menuju rumah, dari ini ke pasar, dari pasar menuju ini? Aduh, apakah kita yakin bahwa itu dikatakan perbuatan yang kita kerjakan itu adalah perbuatan baik atau tidak baik? Majelis pasti sudah paham. Itu kekurangan kita. Apakah yakin dengan kita tidak bersyukur sekian puluh tahun itu, sholat kita itu masih utuh sebagai tiang agama kita? Pikirkan sendiri. Karena apa? Karena saya mikir sholat saya sudah pusing. Saya harus ngatur satu. Harus diatur, kalau enggak susah. Bagaimana kita itu yang banyak nih? Saya mengamati ada suatu majelis dalam masjid. Kemudian ada suatu saudara kita majelis Jumat. Kemudian ada saudara kita yang memberikan sedekah di hari Jumat. Ya, kan banyak nih. Ini jamaah yang baru keluar dari masjid ikut makan. Yang saya amati naruh piring itu mulutnya bilang terima kasih Pak, terima kasih Bu. Waduh, itu bisa dihitung jari kita. Naruh aja selesai. Padahal itu kenyangnya dia itu bisa untuk sholat, kenyangnya dia itu bisa untuk ibadah yang lain. Coba sedih. Itu saya ceritakan, saya ngamati. Begini ya saudara kita. Ayo kita, walaupun majelis ini masih kecil, ayo kita semangatkan. Semua hal yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu nikmat. Ada yang tanya, walaupun itu sakit Ustaz, walaupun sakit itu nikmat. Sambil nyengir aja kan. Nikmati dulu. Kalau sakit itu memang itu lagi ada musibah, tapi musibah itu salah satu ujian. Nah ujian itu karena kamu lagi disayang Allah. Tapi bukannya disayang Allah itu mah dibiarin, enggak. Disayang Allah itu diberi sakit itu agar kamu kembali ke jalan Allah. Sakit ini adalah penanda bahwa besok kamu di akhirat itu akan disiksa seperti ini. Ayo kembali ke jalan Allah. Wala nudiqannahum minal adabi adna dunal adabi akbari la'allahum yarji'un. Dan sungguh akan kami berikan siksa kecil di dunia. Diberikan siksa kecil oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi kalau kita itu di dunia itu dapat siksaan, dapat musibah, sakit khususnya, karena di akhirat itu yang akan disiksa apa sih? Kan tubuh kita. Di sama, di dunia sama. Kalau kita sakit pada otak kita, besok di akhirat itu otak kita nggak tahu dia apa. Kalau saat ini kita itu sakit di lidah kita, besok di akhirat itu lidah kita yang akan dikerjain oleh para putusan-putusan Allah. Dan ini harus kita ketahui. Masuk surga itu sulit. Tidak segampang dengan membaca ayat ini langsung masuk surga. Enggak bisa. Membaca ayat ini langsung diampuni dosanya. Semua dosa puluhan tahun kita. Enggak bisa. Kalau kita mau diampuni dosa kita, mohon ampun. Kemudian tobat, jangan kerjakan lagi. Itu baru benar. Itu ada dalam Quran.
Itu yang harus kita ketahui. Susah masuk surga. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kalau kita itu sudah disiksa yang berupa sakit itu, ya kita ingat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kuncinya. Lah kalau sakit berarti ada kekurangan, kesalahan kita pada Allah. Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Harus mau kita akui. Jangan sombong. Kok tiap kali kita itu sholat, mulai praktek ngaji, praktek, kalau dibilang sakit, enggak, saya enggak pernah dosa. Emang siapa? Nabi bukan, Rasul apalagi, dia berani bilang saya enggak seperti itu. Enggak boleh itu sombong. Kalau sombong masuk ke ayat yang lain. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhiri. Jika mereka sombong dalam menyembah kepadaku, sombong dalam menyembah kepadaku, dalam beribadah kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sudah sangat jelas. Lah kok masih ada yang disombongkan dari apa kita? Sebenarnya ada. Yang harusnya sombong itu Allah, kita itu nggak bisa. Ya harusnya kita kembali pada Allah. Kalau ada musibah, ya kita harus mohon ampun. Ada yang salah di diri kita, harus mohon ampun, taubat. Kalau itu musibahnya di mulut kita, ya berarti dari cara bicara kita. Kalau itu musibahnya di otak kita, berarti dari cara berpikir kita. Kalau musibahnya itu ada di perut kita, nah itu cara kita itu menganalisa sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Gampang kok, insya Allah tinggal mohon ampun aja kepada Allah Ta'ala. Kalau kita terkena sesuatu penyakit yang mengerikan, ya kita lihat umurnya berapa, ininya berapa, banyak salah di mana, banyak dosa di mana. Apakah di akhir kalau memang sudah mati itu langsung masuk surga? Setelah ini ada sakit, belum tentu. Itu aja ayatnya aja jelas. Wala nudikan minal adabi adna dunal adabi akbari la'allahum yarji'un. Jadi sudah sangat jelas bahwa Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jangan lupa dan jangan berbangga diri kalau memang kita itu ada suatu musibah, yaitu penyakit di dunia, besok itu sudah disiapkan nantinya di akhirat. Itu harus kita ketahui. Dan itulah yang nanti akan menjadikan rangkaian sholat kita. Kalau kita ingin dihisab sholat kita oleh Allah Ta'ala dan masuk kriteria apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, ayo kerjakan mulai saat ini. Paling tidak sering mohon ampun dan bersyukur, karena mohon ampun dan bersyukur itulah yang disukai oleh Allah. Mohon ampun karena kita banyak salah, lupa, dosa. Bersyukur karena kita diberi kenikmatan, diberi kenikmatan. Itu aja dulu. Mohon ampun jarang, bersyukur apalagi, minta aja. Itulah kita, ya. Nah akhirnya kita nggak ketemu nantinya. Nah, di sini ruang puasa ini sebenarnya kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk muhasabah, untuk evaluasi diri kita. Apakah kita sudah banyak salahnya? Apakah kita hanya berhitung dengan kita itu berpuasa kira-kira 29 hari atau 30 hari itu, yakin kita bisa diampuni dosa-dosa kita? Yakin? Belum tentu kalau saya. Karena kita tetap harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semua kesalahan ada, saudara-saudara kita. Semua kesalahan pada waktu di bulan Ramadan diampuni. Itu mamanya kan gitu. Lah kalau saya merkosa istri bapak, diampuni nggak kan? Ayo jawab sekarang. Di bulan puasa. Lah di bulan puasa itu berhubungan suami istri siang hari aja dilarang. Lah kok ini semua dosa di bulan Ramadan diampuni? Gimana ceritanya? Dia harus berpikir, benar nggak sih? Iya nggak sih? Berhubungan suami istri siang hari dilarang apa dilarang kan? Iya dilarang. Kau tahu udah punya istri belum? Ya belum bisa tahu gitu. Oh iya. Dari Ustaz. Benar jawab. Dari Ustaz katanya. Iya. Saya hanya melihat aja kayaknya belum punya istri. Iya betul ya? Iya.
suami istri itu dilarang di siang hari. Jelas. Wong yang halal aja dilarang. Apalagi semua dosa dihapus, gimana ceritanya? Coba sekarang berpikir senyum-senyum sendiri. Ya kalau memang mau dihapus oleh Allah Ta'ala, mohon ampun. Betul gak sih? Ya harus. Hubungan suami istri siang hari 2 bulan puasa berturut-turut, mau gak? Kamu nanti ya. Iya. Iya. Coba kalau nggak percaya. Kalau taat ya dijalani, kalau nggak taat semau-maunya saya aja. Emang agama Islam punya mbak lu gitu ya. Nggak boleh. Jadi intinya kita harus memahami sholat ini harus kita pegang teguh. Nggak hanya cuma sholat secara fisik, tetapi esensi sholat itu sendiri. Kalau sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maksudnya keji adalah dolim, mungkar dan perbuatan tidak baik, ya kita harus belajar untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Nah disitulah nanti tersusun sholat kita, insya Allah tertib baik. Itu maksud. Ada dulu teman saya di proyek, ya kan di sini. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar nih. Ya. Kalau saya nggak pernah berbuat keji dan mungkar, berarti saya nggak sholat, nggak apa-apa ya. Ya gundulmu, gitu. Kamu muslim bukan? Saya muslim. Lalu ngarang aja kamu ini nanti kan ayat ngarang ya itu ada, tapi ya memang itu teman-teman yang agak sedeng cara berpikirnya. Itu dulu. Sekarang yang mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Nah. Kita harus pegang seperti itu. Kita harus hati-hati bahwasanya sholat yang kita kerjakan belum tentu itu bisa sempurna. Karena kita masih melakukan gibah, suudon, ngeyel, unak-unak, apalagi semua banyak sekali. Sampai nggak selesai. Lalu sudah gimana Pak? Yakin sholat kita bagus ya? Kita dihisap belang-belontek. Ini sholatku kayak begini mau masuk surga, gitu. Sama Allah Ta'ala gimana? Jangan ya, tapi mulai sekarang Allah masih memberikan umur kepada kita, harus kita syukuri dipanjangkan umur. Kalau bisa itu diisi dengan ibadah yang bagus ya, jangan dipanjangkan umur nongkrongnya di mall. Saya juga sering nongkrong di mall ya. Tapi untuk makan habis makan pulang. Dan nggak nongkrong, matanya lihat sana kemari, ya enggak, lihat ya jalan aja. Mau ada orang nggak usah dilihat, nabrak biarin aja, gitu. Ya, jadi intinya adalah sesuatu perbuatan tidak baik kita harus benar-benar dijauhkan dari kita. Belajar. Kalau ada orang itu orang biasa dia merasa hebat daripada orang lain, tuh nih biasanya orang-orang tersebut ini nggak tahu dia kok bisa seperti itu ya saudara kita. Saya juga tidak tahu. Tapi mudah-mudahan orang tersebut bisa diberi hidayah oleh Allah ya. Amin. Termasuk kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan banyak dilimpahkan hidayah Allah kepada kita. Amin. Sehingga kita ngerti seperti kayak gini, kalau ini kita juga belajar. Oh begitu. Jadi sholat itu nggak cuma sholat itu berjamaah. Nggak cuma itu hanya khusyuk saja. Benar, sholat itu bisa khusyuk nih, tapi dia mulutnya jelek. Ya, memaki orang perbuatan baik nggak kira-kira? Lo sudah banyak tahu. Kalau mamanya menjelek-jelekan orang perbuatan baik nggak itu? Ya sudah, jangan ditiru yang seperti itu. Mau dia khusyuknya kayak apa? Ini yang namanya tiang agamanya dia rontok lama-lama nanti. Siapapun. Allah tidak melihat orang pakai peci kayak saya. Yang dilihat itu benar-benar ngerti, faham, dikerjakan. Di Al-Quran itu tidak hanya cuma dibaca, dikerjakan. Gak boleh maunya saya pakai peci, kemudian saya ketemu sama jamaah saya, kemudian saya merendahkan jamaah. Gak boleh juga. Ya saya malah harus menghormati jamaah saya. Loh kenapa? Ya saya harus mengamalkan salah satu ayat umpamanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi di sini dijelaskan, dan hamba-hamba Allah yang dikasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati.
Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, inilah yang akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Berjalan di muka bumi namanya berjalan itu melakukan aktivitas. Dia bicaranya dia itu berjalan mulutnya. Otaknya berpikir itu berjalan otaknya. Telinganya mendengarkan sesuatu enak atau enggak enak itu berjalan telinganya. Itu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Dia ilmunya tinggi tapi dia tidak sombong. Dia diberi kekayaan lebih, dia tetap tidak mau sombong. Tidak sombong. Dia diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala dilebihkan daripada orang lain, tapi dia nggak mau sombong. Dia biasa aja sehari-hari ketemu sama temannya ini di bawahnya disalami, halo bos, siang bos, tolong aja. Oh, ya sudah, salamin, assalamualaikum. Itu rendah hati. Dia yang halo bos, iya sekarang itu gitu. Halo bos, pagi bos, kita datang lihat, salam, assalamualaikum. Bingung deh, waalaikumsalam. Makasih ya disapa, gitu aja. Besok masih halo bos, pagi bos apa enggak? Udah gitu aja. Paling besok ada assalamualaikum bos. Aku ini saudara kamu, gak usah dibilang bos. Seperti itu, karena kalau seorang dibilang bos itu sini bangga, apalagi yang mau dibanggain kan gitu ya. Gak bisa. Jadi itulah salah satu hal. Kalau sholat kita mau utuh di hadapan Allah Ta'ala, kalau kita minta kalau besok itu di yaumul qiyamah kita dihisab sholat kita itu utuh. Mulai sekarang Allah masih memberikan umur kepada kita dan insya Allah panjang dan insya Allah kita isi dengan banyak ibadah. Amin. Itu benar-benar serius. Mumpung ini belum akhir zaman loh ini. Kalau besok akhir zaman gimana coba? Pusing. Listrik mati semua, mau minum apa kita? Pompa mati. Ya. Sepeda motor, mobil gak jalan. Kita biasanya beli ayam, beli sayur, beli bumbu-bumbu di pasar. Yang jualan gak datang. Kita mau makan apa? Punya uang. Uangnya di dompet, di bank, tutup semuanya. Mau apa? Kita kan pusing benar. Jadi sebelum itu datang nih, dekat-dekat akhir zaman ini datang, kita rubah iman kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Insya Allah, amin. Kan itu doa kita ya. Harus belajar, semuanya harus belajar. Oh, berarti semua organ dalam tubuh kita itu harus kita belajar. Iya, bukan Allah itu memberikan mulut itu untuk mencaci maki orang, bodoh-bodohkan orang, goblok-goblokin orang. Gimana? Dan orang itu siapapun kalau kita bodoh-bodohkan itu marah gak kira-kira? Marah. Yang gak marah itu kambing kita bodoh-bodohkan. Benar gak? Nah kalau kita bodohkan kambing, yuk kita sendiri ya. Nah mati sendiri. Ya sudah. Dan kalau orang yang marah, kecuali orang yang memang gak bisa marah gitu ya. Siapa yang tidak bisa marah? Nah itu saya tidak tahu karena relatif orang itu biasanya mana. Nah ini kita harus belajar. Kalau kita mau menegakkan sholat, kalau tiang agama kita kita jaga keutuhannya, ayo mulai sekarang kita belajar menjadi hamba Allah, umatnya Rasul yang senantiasa berbuat baik, berakhlak mulia. Jangan hanya kita itu bangga dengan Rasul, tapi diri kita sendiri masih belontek. Boleh kita bangga sama Rasul. Rasul itu kalau berkata-kata sopan, halus. Kita habis ngomong begitu, ngomong kasar lagi. Aduh ya Allah, inilah namanya hamba Allah yang masih terpikirkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Kita senantiasa harus bisa menjaga bagaimana sholat ini bisa bagus di hadapan Allah Ta'ala. Tidak hanya kita belajar khusyuk, tetapi kita belajar banyak. Sholat itu harus kita pegang, dan kita harus sudah melakukan ibadah-ibadah. Belajar untuk tidak sombong. Kalau kita sudah diizinkan oleh Allah melakukan sesuatu hal kebaikan apapun, atau kita diizinkan oleh Allah Ta'ala menerima sesuatu nikmat apapun, yang jelas harus kita ingat, sombong, ujub, riya itu ada di belakang kita persis.
Biasanya kita habis bisa melakukan sesuatu, nih mulut ini nggak kuat nih mau sombong, mau wujud, nggak kuat nih mulut. Ngomong aja mau gatel ini mulut. Nggak ada ulatnya tapi gatel mau ngomong, bukan gatel mau ngukur. Itu kita. Saya sendiri maksudnya ya. Termasuk saya. Astagfirullahaladzim ya Allah, jaga saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Jadi itu kita sebenarnya. Kita harus memahami mulai sekarang. Ayo kita jadikan diri kita itu seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kalau kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala tentang ibadah kita, yuk kita pura-pura ibadah kita itu biasa aja. Kalau kita diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, yuk kita pura-pura kekayaan itu ya biasa-biasa aja. Kalau kita ditinggikan badan kita, yuk kita bungkuk terus saja sampai pegel. Enggak, kalau itu tinggi ya biasa aja. Ini tinggi badan maksudnya, ya. Terlalu tegang diri saya selingi dengan ini, saya ajak ketawa kayak tegang semua. Ini takut masuk neraka ya kayaknya ya. Enggak usah ibu bapak, saya sudah takut. Aduh, dari tadi itu deg-degan ini mau ngomongin masalah sholat. Ngomong salah mulu, takut sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini bisa dipahami dan bisa diyakini, ya. Kemudian ayo kita amalkan. Apa dulu yang diamalkan? Dari mulai belajar berkata yang baik, kemudian berpikir yang baik, jangan emosi, jangan marah. Kalau sudah terlanjur marah, banyak-banyak mohon ampun seperti itu. Mudah-mudahan dari sanalah kita nanti terpilih menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Amin. Mau bertanya silakan. Ada mau bertanya? Ada. Oh silakan. Namanya, dari mana asalnya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, asalnya dari Bali. Alhamdulillah kedatangan tamu dari Bali ini. Jauh-jauh ke Jakarta. Silakan Bu Indah. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya berkesempatan untuk bisa ikut di sini. Tadi dibahas tentang sholat, yang mana setiap kali saya sering disarankan oleh Pak Ustadz juga untuk kalau kita memohon itu dengan lemah lembut. Karena sering saya ini kan gayanya gaya gusat-gusut gitu. Sangat sulit untuk lemah lembut. Terus padahal di dalamnya itu kalau termasuk di dalamnya adalah kelalaian. Kelalaian sholat itu kan juga salah satunya, misalnya saya sholatnya terburu-buru. Kalau sholatnya misalnya juga dalam keadaan yang nggak konsentrasi. Bagaimana caranya supaya bisa kita lemah lembut sehingga bisa tercapai bukan kelalaian, bukan lalai di dalam sholat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, yang ini juga bisa untuk yang lain. Kalau kita mau belajar khusyuk, bukan berarti saya itu selalu khusyuk, enggak. Tapi saya tetap belajar untuk khusyuk. Kalau memang pada waktu kita sholat, yang kita pikirkan itu adalah kita menghadap Allah. Itu dulu yang kita pikirkan. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu, ini dunia, ini permainan. Berarti yang nomor satu adalah kita bertemu dengan Allah. Itu dulu yang harus kuat dalam hati. Kalau mau yang kita masih berpikir duniawi, pasti yang kita pikirin adalah dikejar-kejar target. Nanti kalau nggak selesai dimarahin pimpinan. Nanti saya mau ada rapat ini. Nah, inilah yang akan mengacaukan pikiran kita pada waktu kita sholat. Selesaikan itu, letakkan. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi kalau sudah membulatkan tekad mau sholat, ya kita mau bertemu dengan Allah. Berarti tawakallah pada Allah, serahkan pada Allah Ta'ala. Sudah masalah duniawi, udah biarin, mau dimanain kayak udah biarin. Yang penting sholat khusyuk pada Allah Ta'ala. Berdoa pun benar-benar berdoa yang lemah lembut, yang baik, jangan teriak-teriak. Seperti itu. Nah, itu memang butuh belajar. Kalau tadi momennya Bu Indah itu bilang bahwa saya orang yang gerusak-gerusuk, nggak apa. Saya juga gerusak-gerusuk. Kenapa? Ya kalau melakukan sesuatu yang memang harus saya cepatkan, nah itu saya pasti agak gerusak-gerusuk. Tapi kalau memang
Itu bisa saya kerjakan dengan biasa, ya biasa aja. Nah, Bu Ida, belajarlah seperti itu. Kita mau menghadap Allah, letakkan dunia ini sementara, berapa menit sih? Paling 15 menit, tetap. Kan ini. Dan disitulah betul-betul kita letakkan, nggak usah terlalu dipikirin dunia. Karena nanti bahwasanya nanti yang akan menjadikan Ibu Indah itu nanti berhasil di duniawinya itu, yang menjadikan Ibu Indah berhasil kan tetap Allah. Betul ya? Mau rezeki, mau jabatan, mau apa aja, itu Allah, itu hanya Allah. Nah, pada waktu kita menghadap, itulah letakkan semua kehidupan dunia. Ini sudah kita sholat. Mau gedor pintunya, ya kita belajar khusyuk, belajar untuk tenang. Khusyuk yang bagaimana, yang hebat itu susah kita. Kalau saya malah mengatakan khusyuknya itu begini aja, ya sudah ambil air wudhu yang jelas, benar, ya. Kemudian kita itu takbiratul ihram, jadi mengawali sholat. Kemudian bacaan sholat itu, umpamanya bacaan sholat kita itu sir, ya kita tetap mendengar sendiri bacaan sholat, tapi nggak keras, hanya kita sendiri mendengar. Dan jelas tartil. Nah itulah insya Allah kalau itu sampai salam kita bisa, insya Allah itu yang namanya khusyuk. Jadi itu insya Allah namanya khusyuk yang paling ringan itu. Karena di balik itu nanti kita tiba-tiba mikir ini, mikir itu. Nah itulah yang susah. Coba belajar dari keadaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau memang Bu Ida mau, kemudian belajarnya benar-benar lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada Ibu Ida sehingga Ibu Ida bisa melakukan tugas ibadahnya itu benar-benar sama seperti yang diinginkan oleh Allah, sama seperti yang dikerjakan Rasulullah pun sulit, mudah-mudahan sama. Saya berdoakan ya, amin. Ya, jadi seperti itu Ibu Ida, mudah-mudahan tidak terpancing oleh keadaan duniawi, kemudian gerusa-gerusu itu juga karena watak kita sendiri, tetap harus belajar tenang. Bagaimana maunya kita bercermin pada Umar bin Khattab. Beliau dulu sebelum masuk Islam itu begitu galaknya, ganasnya, sampai Rasulullah mau dibunuh oleh Umar bin Khattab. Tetapi setelah masuk Islam beliau juga tetap lemah lembut. Itulah Islam. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menanyakan sedikit Pak Ustaz. Itu begini. Dalam Al-Baqarah 45 itu disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bagaimana terminologi ayat ini terhadap dua hadis yang Pak Ustaz sebutkan tadi? Apakah kalau saya sudah menjadi orang yang sabar, berarti saya sudah menegakkan agama Allah? Kemudian penolongnya itu hubungannya bagaimana Pak Ustaz? Itu pertanyaan kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Maksudnya adalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi kalau kita itu benar-benar bersandar kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala ini dengan sabar dan sholat, yang harus kita ketahui adalah kita ada masalah dulu. Masalah ini bisa menjadikan hati kita, pikiran kita kacau, pasti masalah. Nah, kemudian ayat inilah masuk, atau kita masuk pada ayat ini, atau kita mengimani ayat ini, kita pergunakan untuk menjadi sesuatu acuan. Sabar ini adalah persoalan ini harus diselesaikan. Jadi orang sabar itu beda dengan diam. Sabar ini berarti melakukan aktivitas yang berhubungan dengan masalah tersebut, kemudian diselesaikan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sahih. Nah, persoalan ini kalau sudah kita selesaikan dengan cara-cara yang baik, kita menyerahkan kepada Allah, menyerahkan. Nah,
Pada waktu kita menyerahkan pada Allah sampai menyerahkan, kita tidak ada unsur emosi, marah, iri, dengki dan sebagainya. Insya Allah itulah yang Allah menceritakan itu sabar. Dan sholat. Nah, sholat ini tetap, kenapa sholat ini disebutkan? Ini sebenarnya menggarisbawahi, sebenarnya Allah itu mau menceritakan, insya Allah ya, Wallahu a'lam, tapi ini saya artikan, jangan tinggalkan kewajiban kita, yaitu ibadah. Sholat ini gambaran, walaupun sebenarnya kita itu maksudnya sholat benar boleh, tapi intinya ibadah. Ibadah gimana? Bisa sholat, bisa membaca Quran, bisa zikrullah, bisa macam-macam, ibadah yang jelas. Nah, disinilah sebenarnya kalau memang kita mengacu pada ayat ini diceritakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Jadi sesungguhnya itu berat, sesungguhnya kita melakukan kesabaran dengan sholat, kemudian menunggu jawaban Allah Ta'ala tentang persoalan kita. Ini persoalan selesai dengan seperti yang kita inginkan atau tidak kita inginkan, itu kita tidak tahu. Dan itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya itu berat. Jadi menunggu suatu persoalan kita dengan tenang, dengan sabar, dengan kita sudah menyelesaikan dengan baik di dalam Allah Ta'ala, tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita, sesungguhnya itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ini ada yang lucu, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuknya ini adalah khusyuknya nilainya Allah. Bukan khusyuknya kalau kita melihat dia sholat khusyuk, bukan yang itu. Tetapi khusyuk yang menilai Allah. Khusyuk itu bagaimana? Seseorang itu kalau didera oleh ujian, dia berani. Istilahnya lapang dada, qanaah istilahnya. Dia berani. Tapi tidak berani dengan langsung emosi, tidak. Tapi berani menerima. Contoh, kalau dia difitnah, dia berani melawan fitnah tersebut. Berani. Dia terima fitnah tersebut. Karena kalau fitnah itu sudah terjadi, berarti Allah itu sudah mengizinkan. Kalau Allah sudah mengizinkan, kita tinggal mengucap, kok susah sekali, walaupun susah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau fitnah untuk kita itu terjadi, walaupun nauzubillah dari kita tidak minta. Kalau itu sudah fitnah untuk kita muncul, sudah serahkan sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala inilah tempat kita bersandar. Sesungguhnya itu sulit. Iya sulit. Namanya terima fitnah, gimana nggak sulit? Sangat sulit. Hati ini harus antara malu, antara macam-macam, tapi tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Yang namanya sabar dan sholat itu sudah jelas. Seseorang siapapun, mau orang biasa, mau orang kaya, mau orang biasa, mau orang muda, mau orang tua, mau orang biasa, mau orang yang tahu agama, kalau dia menerima keadaan sesuatu yang menurutnya itu tidak mengenakan, terima. Lillahi ta'ala. Jangan hanya pada waktu kita menerima amplop, jangan pada waktu kita menerima uang bulanan, alhamdulillah. Tapi Rasul juga mengajarkan pada waktu Rasul berdoa kepada Allah Ta'ala belum dikabulkan dan diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasul, Rasul tetap berdoanya, mensyukurinya tetap alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang terbaik untukku karena Allah sudah mengizinkan. Jelas sesuatu terjadi ini tidak akan ada kecuali atas izin Allah. Nah, kecuali orang-orang yang khusyuk, khusyuk ini ada pada Allah. Kalau orang itu masih emosi, masih marah, masih begini, nah itu sudah ketahuan belum khusyuk menurut saya. Karena menurut Allah kan saya tidak tahu, menurut saya lah kan jadi gak sabaran kan. Siapapun orangnya,
mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau anak muda diputus pacarnya, anak muda yang pacarnya itu selingkuh sama orang lain, iya sudah siap-siap itu diterima aja. Daripada nanti itu pacarnya jadi istrinya selingkuh sama orang lain, bener gak sih? Oh betul sekali. Ini ada cerita mas ya. Nah, itu diterima ikhlas tidak Allah yakin. Oh, suaminya itu diberikan dengan sukarela. Ya sudah itu urusannya. Jadi intinya harus kita pahami bahwasanya khusyuk itu menurut aturan Allah, bukan menurut aturan kita. Tapi orang yang khusyuk itu benar. Umpamanya Bapak yang bertanya tadi Pak Masuri, umpamanya kan gitu ya. Kalau ada masalah bingung kesana kemari marah, terus kemudian mau berontak, kemudian ngomong yang ini, ngomong yang itu saya ada di sebelahnya Pak Masuri tahu. Oh, ini belum khusyuk namanya. Gitu. Itu langsung. Nggak usah dari orang, dari saya aja langsung ketahuan itu belum khusyuk. Menurut dia itu berat, padahal menurut saya enggak. Sebenarnya ujian itu kan sudah disesuaikan orang per orang itu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah jelas. Dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya, sudah jelas. Yang bikin tidak khusyuk apa? Marahnya kita. Yang bikin tidak khusyuk kita apa? Egonya kita. Yang membuat kita tidak khusyuk apa? Jabatan kita. Yang membuat kita tidak khusyuk apa? Karena pencitraan kita. Akhirnya ya kacau balau semuanya. Ya kan? Nah, begitu Pak Mas Yuri. Pakai mic mohon. Pakai mic ya. Maaf Pak Ustaz. Iya. Berarti kalau kita sudah bisa sabar, berarti Allah menilai sholat kita baik atau Bisa Allah. Iya dengan dua hadis tadi itu. Benar, boleh. Tapi yang bisa menilai sabar siapa? Kan bukan saya. Allah sebenarnya. Jadi ini sudah dikategorikan sabar apa belum itu Allah. Jadi yang nilai Allah. Kalau saya hanya berkata saya lihat secara fisik, ini kayaknya belum sabar dia. Kelihatan seperti ini belum sabar. Ini secara fisik. Biasanya hatinya melebihi fisiknya, lebih galau. Jadi kalau memang Allah memberikan citra pada seseorang hambanya itu sabar, insya Allah sholatnya bagus. Dianggap tentang perbuatan salah satu ujiannya itu selesai dengan diselesaikan dengan baik. Nah ini mendukung tiang kita, mendukung salah satu tiang kita. Oh, ya alhamdulillah saya sendiri bilang berat apalagi Pak Masud ya. Aduh, saya udah empet-empetan mau tanya apa lagi nih Pak Masud ini. Ada lagi yang mau tanya? Sudah paham Pak Masud? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman ketakwaan kita pada Allah ya. Amin amin ya Rabbal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Surat ini dari Cibubur Pak Ustadz. Alhamdulillah kita bisa sampai di sini karena atas izin Allah. Yang mau saya tanyakan, ya memang kalau sholat saya juga belum bisa khusyuk Pak Ustadz, tapi saya yang akan saya tanyakan tentang sakit mata. Apa hubungannya sholat yang belum khusyuk sama sakit mata itu? Apa? Mata saya ini. Lah belum dijawab sudah mata saya ini. Ya sudah lanjut Bu. Mata saya ini yang sebelah ini kayaknya ada kabut gitu yang sebelah kiri ini. Oh. Kabutnya penuh apa separuh apa? Separuh, suka-suka kayak ada yang jalan lap gitu. Oh, jalannya lap. Lap jalan atau jalan lap? Ya, suka kayak jalan gitu, kayak ada kabut jalan gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Itu kalau dokter bilangnya katarak Bu. Kata dokter. Nah itu biasanya di sebelah kanan apa kiri? Sebelah kiri. Nah kalau sebelah kiri ini biasanya Bu siapa namanya? Bu Suratini ini dulu kalau diberi masukan oleh suaminya barangkali seringnya langsung nolak dulu.
Saya nggak tahu benar apa enggak, ya nggak tahu. Emang benar begitu nggak sih? Iya, Ustaz. Benar. Suaminya ada di sini ya? Enggak ada. Oh enggak. Jangan jumpetin, diajak aja pengajiannya. Itu berarti nanti Bu Surat ini belajar mulai hari ini, di bulan baik ini, di bulan Ramadan ini, Bu Surat ini kalau diberi masukan nasihat oleh suami, terima aja, jangan ditolak, jadi terima aja. Ikhlas karena Allah, apalagi nasihatnya benar baik, terima aja. Paham? Kemudian untuk kataraknya itu, mohon ampun ya Allah jika katarak saya di mata sebelah kiri ini disebabkan karena jika saya diberi masukan khususnya oleh suami saya itu menolak itu maksudnya bisa agak remehin gitu ya, nolak. Remehin Pak, tahu Bu? Remehin ngerti apa? Nah itu remehin. Itu yang bisa jadi katarak, insya Allah. Suka begitu sih? Nanti doanya begitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti Allah gitu sehingga doa ibu diterima sehingga ibu bisa diberi kesembuhan dari katarak ibu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi barangkali? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nali dari Condet Ampat, Ustaz. Ibu Nali. Ibu Nari. Nali. Oh Nari. Dari Condet Ampat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah bisa hadir di sini atas kuasa Allah. Amin. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan kepada Ustaz, memang di dalam sholat saya juga suka belum khusyuk, suka lupa Ustaz. Jadi saya itu kalau sholat, sebelum sholat itu saya udah tentukan dulu nih sholat 4 rakaat. Nah, pada rakaat pertama saya baca ayat ini, pada rakaat kedua saya baca ayat ini. Apakah itu boleh? Boleh insya Allah. Oh ya, itu yang saya tanyakan. Jadi supaya saya lebih Hafal gitu ya. Iya, jadi Sudah sampai rakaat berapa? Iya, enggak supaya selalu lupa kan gitu. Rakaat. Oh iya, sama Bu saya bilang. Jadi saya sebelumnya saya tentukan dulu gitu. Oh boleh, insya Allah boleh. Karena biasanya begitu itu takut nggak hafal rakaat sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Soal boleh. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oh ini Mas. Silakan. Yusas. Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau sampaikan adalah hal-hal yang tadi terkait dengan latihan hari ini, Ustaz. Tadi diskusi dengan para asal tadi. Yaitu pertama mengenai kebetulan juga pertanyaan dari saya maupun beberapa rekan-rekan yang waktu tausiah Ustaz sebelum Ramadan yang mengatakan bahwa ada hadis yang menyatakan turunnya benda-benda langit tersebut. Ini kami ingin mengetahui hadis tersebut secara lengkapnya kalau memang hal tersebut ada. Yang kedua, sharing mengenai kebetulan sholat ini jadi tematika pas persis tadi diskusi mengenai kalau sholat itu niatnya memang harus dibaca atau enggak, karena saya ingat juga diberitahu dulu sama Mas Eko bahwa ternyata sholat itu yang benarnya insya Allah adalah nggak perlu lagi membaca nama itunya lagi, sudah dibaca dari waktu Allah membacanya ketika kita mau wudhu insya Allah, dan itu pun juga tanpa bismillah lagi waktu mau sholat juga insya Allah sudah baik gitu. Jadi mohon penjelasannya, mungkin ada juga hal-hal yang mungkin apalagi yang memang kira dilarang kita ketika lagi sholat supaya kalau kita sah juga. Oke. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab tentang niat sholat yang tadi. Itu boleh tidak diucapkan niat itu dalam hati boleh. Lebih bagus lagi memang pakai basmalah niat. Jadi jelas sekali karena niat itu memang harus dari situ.
lebih bagus lagi. Kemudian boleh juga mau dilafazkan, boleh juga, silahkan. Karena ada orang yang di sini susah, jadi ya nggak bisa disalahkan kalau harus dilafazkan. Jadi tidak menutup kemungkinan, silahkan. Dua-duanya ini boleh semuanya. Termasuk kalau kita mau jamak dan qasar, boleh. Jadi niat bismillah gitu. Niat kita mau jamak qasar kan jelas kita. Jadi di sini kalau bisa boleh, silahkan. Kemudian kalau memang mau dilafalkan, silahkan juga, nggak apa-apa. Kalau ini agak lebih teks sedikit, boleh, nggak ada masalah. Jadi mau yang niat di sini maupun niat yang dilafazkan, boleh semuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi semuanya, dua-duanya itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian hal-hal yang umpamanya yang tadi istilahnya yang lalai dalam sholat itu, saya yakin insya Allah sudah banyak buku-buku yang mengajarkan bagaimana cara wudhu yang baik ya. Kemudian bagaimana sholat yang baik itu sudah saya lihat dari orang-orang, sudah saya tidak bisa bilang bahwa itu salah, tetapi insya Allah itu sudah baik. Karena saya sendiri tidak tahu benarnya bagaimana. Saya pun belajar dari sunnah Rasul, tapi apakah, bukan saya tidak yakin, tapi apakah orang lain yang tidak sama itu terus sholatnya tidak diterima, ya nggak boleh kita berani begitu. Karena memang yang bisa menerima sholat kita itu ya Allah Ta'ala aja. Jadi saya boleh gitu aja, asal tidak kacau ya. Takbir itu harusnya ke atas, nggak ke bawah gitu ya. Jangan seperti itu, maksudnya normal aja. Mulai ngangkat tangan, mau ngangkat segini boleh, mau gini boleh, mau di telinga boleh. Itu nggak ada persoalan menurut saya. Kalau untuk pergerakan gimana Pak? Karena terakhir beberapa kali saya mendengar di istilahnya kultur itu, bahkan katanya bergerak itu berjalan bergerak ngapain itu, lagi sholat asal jangan bicara itu, bahkan ada yang bilang itu masih sah sholatnya gitu. Iya. Sejauh apa tak maksudnya? Iya, sebenarnya gini. Jadi itu memang ada salah satu riwayat dari Rasul pada waktu Rasul sholat kemudian istrinya masuk rumah itu, Rasul membuka pintu, ada riwayatnya. Dan itu kan kondisinya darurat sebenarnya. Jadi bukan kita sholat gak ada apa-apa, gerak sana gerak sini kan gak bisa kan. Jadi dalam kondisi darurat itu boleh gitu, maksudnya. Kalau anak lagi biasanya kadang-kadang ada yang punya anak kecil ini kan ada tiba-tiba lagi sholat, dia mau megang mungkin listrik atau apalah yang membaikkan itu darurat termasuk sampai. Itu kalau bisa batalin aja sholatnya. Karena kalau sholatnya jauh gimana? Tetap lari. Ya sudah batalin nanti sholat lagi. Kalau saya begitu, gak apa-apa kok dibatalin. Karena kita juga mau nyelamatin anak kita. Paham ya? Nah yang salah biasanya orang tuanya, ngapain listrik? Buka-buka gitu kan gitu. Paham ya? Jadi intinya kalau umpamanya kita sholat, anak kita tiba-tiba yang kecil itu naik punggung kita, ya sudah dipegangin. Nah itu masih bisa, itu darurat, gak ada masalah. Itu, jadi pegangin, karena anak kecil-kecil itu belajar di leher, ya pegangin harus. Tangan kita dengan seperti ini satu, nggak ada masalah, insya Allah seperti itu. Jadi boleh kita pada waktu ruko kemudian sujud pegangin, harus dipegangin, kakinya umpamanya itu biar dia tidak jatuh. Itu nggak apa-apa, itu darurat. Jadi nanti paling anak-anak kita cengengah sendiri, nanti turun lagi, ya udah nggak apa-apa. Mau di depan kita, ya sudah kita minggir sedikit, itu begitu soalnya. Bukan nanti istilahnya kalau kita ada orang sholat halal darahnya, anak kita di depan, memang mau kita bunuh. Nah, ya kan seperti itu, ya nggak boleh kita juga lihat-lihat gitu loh maksudnya. Kan banyak yang begitu, jangan. Kalau tolak-tolak yang dikatakan seperti musang itu, nggak boleh. Iya nggak boleh, awal sholat khusus harusnya kan ke bawah, kita ke sono, kita ke sini. Ngapain? Kamu lucu, tolak-tolak kamu punya istri belum? Nah ini istrinya malah kan gitu. Ngapain sholat tolak? Tadi satu hal itu yang saya bacakan karena ada sharing WhatsApp itu adalah yaitu pergerakan yang kalau terus pengurusan dan
sujud seperti apa matuk-matuk itu tuh nah itu yang cepat, itu yang cepat maksudnya. Jadi itu yang cepat, jadi bacaannya nggak tahu kemana gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi yang begitu kita harus tidak langsung berani tidak gitu. Kalau masih darurat anak kita gendong atau di depan, nah di depannya ya udah bukain aja nggak apa-apa, namanya anak gitu ya. Nggak apa-apa, siapa tahu memang dari dengan kita sholat dia senang lihat itu ada hidayah untuk anak kita dan kita tidak marah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang mau pegang resep, nah kejar, batalin sholatnya. Bukan terus namanya, oh ini menghadap Allah biarin, ya nggak bisa. Air mati berat gimana? Siap. Kecuali mau ngurangin anak, ya silakan buka aja listriknya semua. Gitu, jangan ya. Jadi ada sesuatu yang memang darurat silakan kerjakan. Boleh dibatalkan? Boleh, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kita tidak berbohong, ini kan menghadap Allah harus begini. Enggak harus seperti itu. Seperti itu ya. Paham ya? Sudah mulai saat ini harus lillahi ta'ala. Mau datang ke pengajian lillahi ta'ala. Mau sholat lillahi ta'ala. Jangan kita hanya sholat duha, kita hanya ingin kaya. Sholat yang ingin kaya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita baca Quran lillahi ta'ala. Kita baca Quran untuk agar kaya, agar ini, agar itu duniawi, enggak diterima. Jadi itu nanti amal sholat kita kosong di akhirat. Sudah semuanya mulai hari ini kita baca Quran di atas satu lillahi ta'ala. Kalau memang kita ada kesulitan di dunia, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sudah ditentukan kok. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukan meminta pertolongan dengan membaca Quran. Nanti diijabah Allah nggak bisa. Jelas ini doanya sudah jelas doanya, ayatnya sudah jelas. Dan apa yang diberikan oleh Allah? Allah itu jelas, Maha menolong, sudah jelas dan tidak ada seorang pelindung dan yang menolong kecuali Allah, sudah sangat jelas. Gak ada yang melindungi Quran, bukan Quran yang melindungi, Allah yang melindungi. Bukan. Kalau anak kita berhasil, wah ini sholat sunat tahajud saya yang saya gedung, oh seminggu ini sehingga anak saya itu diterima ke perguruan tinggi hebat. Bukan tahajud kita, tapi itu atas izin Allah Ta'ala semata. Kita tidak tahu ibadah kita itu rusak atau tidak, kita tidak tahu, tapi kita harus belajar untuk baik, belajar untuk baik. Jangan kita sombongkan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Makanya di situ saya sudah menceritakan bahwasanya kalau kita melakukan suatu perbuatan baik atau kita menerima nikmat Allah Ta'ala, biasanya sombong, ujub dan dia itu langsung menempel persis di tubuh kita. Tinggal kapan kita itu lupa atau malah kita sengaja ngomong. Hanya itu aja. Makanya kita harus memahami, yuk kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Sholat satu Allah Ta'ala. Baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, niatnya satu lillahi ta'ala. Bagaimana punya suami kok lillahi ta'ala? Ya suami kalau salah, ya kita kasih nasihat yang baik. Istri kita yang salah, harus kita kasih nasihat yang baik. Anak kita yang salah, bukan dikebukin, bukan dipukulin, tapi kasih nasihat yang baik. Kalau anaknya ngeyel, orang tuanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa anak saya ngeyel? Berarti salah satu orang tuanya atau dua orang tuanya ini memang dulunya ngeyel. Jadi jangan marahin anaknya, kasihan anaknya. Semuanya lillahi ta'ala. Hidup kita sudah dijelaskan, hidup kita untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi hidup kita, semua kehidupan kita itu hanya Allah. Diberi nikmat, disyukurin agar kita itu tidak dianggap kufur oleh Allah Ta'ala. Nah itu kita belajar satu. Mudah-mudahan itu yang akan mendukung tiang agama kita itu nanti akan utuh. Yang nanti pada waktu kita dihisab di yaumul qiyamah, nanti di hari akhir itu benar-benar bersih. Yang insya Allah amal soleh kita itu bersih, walaupun ada orang di karena dosa-dosa kita, mudah-mudahan itu bisa terhapus. Innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Iya, tapi bukan berarti kita itu merasa sombong kalau ibadah kita baik, tidak boleh. Kita harus benar-benar tawadhu.
Kita harus belajar. Sehingga pada waktu nanti dihisab oleh Allah Ta'ala tidak ada cerita kita mau masuk surga, dipanggil oleh malaikat, dimasukkan ke neraka gara-gara ada sesuatu. Gak boleh cerita seperti itu. Cerita itu melecehkan Allah Ta'ala. Ya ada, Allah sudah menghisab mana masuk surga, mana masuk neraka sudah jelas karena Allah amat sangat teliti. Jadi nggak ada yang salah, insyaallah. Jadi itu harus kita imani sehingga kita tahu bahwa iya betul karena Allah amat sangat teliti. Ya, jadi marilah untuk menutup acara ini kita berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan nikmat kepada kami ya Allah. Hari ini hanya nikmat yang Kau berikan kepada kami tidak mampu menghitungnya ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Dan kami bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami sejak akhir balik ya Allah hingga saat ini, di mana kami dulunya sering kufur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami terlalu sombong atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami ujub, kami riya atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Astagfirullahaladzim. Ampunilah kufur kami ya Allah. Ampunilah kesombongan kami ya Allah. Ampunilah ujub dan riya kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah ampunan ya Allah ya Ghaffar. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain dan makhluk ciptaan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Jika kami senantiasa berkata yang tidak baik kepada ibu dan ayah kami dan memperlakukan ibu dan ayah kami dengan banyak salah dan dosa, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang belum soleh di hadapan-Mu, yang kami hamba-Mu adalah masih hina di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami kasihi ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Beliau juga hamba-Mu ya Allah, yang masih banyak melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Dan kami mohon kepada-Mu agar Engkau terima amal soleh beliau ya Allah. Engkau terima amal soleh ibu dan ayah kami ya Allah, yang memberikan kasih sayangnya kepada kami, menyusui kami sejak kami lahir hingga kami di samping ibu kami, dan mendidik kami hingga kami bisa mengenal ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terimalah amal soleh ibu dan ayah kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, yang senantiasa ikhlas mendidik kami, dengan ikhlas mendidik kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau terima amal soleh guru-guru kami ya Allah. Terima amal soleh guru-guru kami ya Allah. Beliau berpeluh dengan mendidik kami, beliau dengan susah payah mengajari kami mengenal-Mu ya Allah. Dan kami belum bisa membalasnya dengan kata-kata kami, dan kami belum bisa membalasnya dengan doa kami. Ya Allah, kami belum bisa menjadi orang yang soleh di hadapan-Mu, tetapi kami beranikan diri kami memohon kepada-Mu. Ampuni dosa guru-guru kami, dan terimalah amal soleh beliau ya Allah. Terimalah amal soleh guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ampunan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah memberikan kami ilmu yang manfaat ya Allah. Yang alhamdulillah Kau izinkan ilmu ini bisa kami sebarkan pada saudara-saudara kami. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kepada kami nikmat dan rezeki ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Quran dan hadis Nabi ya Allah. Ya Allah ya Razak, mudahkanlah kami mencari rezeki yang halal dan thayyib di dunia ini ya Allah, agar kami tenang dan tentram hati kami ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin.
Ya Allah ya Fattah, mudahkan kami belajar kebenaran dari Al-Quran dan hadis Nabi ya Allah, sehingga kami bisa menjalankan dengan istiqamah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, limpahkanlah hidayahmu kepada kami dan tingkatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, senantiasa Engkau mudahkan segala urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah, amin. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas saya keluarkan, itu karena saya dan manusia biasa masih penuh dosa. Dan jika ada kebenaran itu tidak lain atas izin Allah Ta'ala semata. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita terima bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.